Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IKMB 2023 kali ini akan memaparkan dan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ajaran Agama Islam dalam Upaya Kuratif untuk mata kuliah Agama Islam 2. Next. Baik, di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, nama saya Farah Tahira. Lanjut rekan saya. Yang kedua ada saya yaitu Adelia Eka Anzana. Lalu ada saya, Delia Prameswari Cahyandrum. Saya Alia Gisti Alvita. Saya Anissa Dwi Aulia. Saya Dinda Putri Yusfa. Saya Diva Tiara Kamila Gianti. Dan saya Lutfi Nahar Junistio. Baik, yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Next. Nah, ada latar belakang. Seperti yang diketahui bahwa dapat dikatakan sehat apabila mencakup sehat baik dari segi jasmani maupun rohani. Kesehatan tersebut merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya sebuah kewajiban yang dijalani, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena setiap tindakan untuk menjaga kesehatan dianggap sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. Sehingga mempelajari ilmu dan metode yang berkaitan dengan kesehatan dirasa sangat perlu untuk membahasnya menurut pandangan Al-Quran dan hadis. Jika penyakit tersebut muncul, umat muslim diharapkan dapat menjalani pengobatan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, di sini kami akan mengkaji secara dalam mengenai ajaran Islam dalam upaya kuratif, baik dari segi pengobatan fisik maupun spiritual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah dipaparkan latar belakang oleh teman saya, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan dalam agama Islam tentang upaya kesehatan kuratif. Yang kedua, apa saja penyakit dan pengobatan dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, bagaimana petunjuk pengobatan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang keempat, bagaimana metode pengobatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian dari rumusan masalah tadi dapat diambil sebuah tujuan. Yang pertama untuk mendeskripsikan pandangan ajaran agama Islam tentang upaya kesehatan kuratif. Yang kedua untuk mengkaji tentang penyakit dan pengobatan dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga untuk memahami petunjuk pengobatan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir untuk mengetahui metode pengobatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Next slide. Kemudian ada manfaat. Manfaat di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan pandangan mengenai upaya kesehatan kuratif menurut ajaran agama Islam. Menambah wawasan mengenai petunjuk pengobatan menurut Al-Quran dan Al-Hadis, dan menambah wawasan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian juga ada manfaat praktis, yaitu menjadi data pelengkap bagi peneliti yang ingin membahas tentang pengobatan menurut Al-Quran dan Al-Hadis, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang akan mereka bahas. Next slide akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Next slide. Yang pertama ada pengertian upaya kuratif sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa upaya kuratif merupakan serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, mengendalikan perkembangan penyakit, dan mencegah atau mengelola kecacatan. Nah, tujuan utama dari upaya kuratif ini sendiri adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup pasien meskipun mereka menghadapi kondisi kesehatan yang kompleks. Upaya kuratif ini juga mencakup intervensi seperti pemberian obat, tindakan bedah, terapi fisik, rehabilitasi, dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, fokusnya tidak hanya pada penyembuhan, tetapi upaya kuratif ini juga fokus pada pengendalian penyakit dan pencegahan komplikasi dengan peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Next slide.
Selanjutnya ada kuratif menurut Islam. Nah, pengertian kuratif dalam Islam ini mencakup penyembuhan fisik, spiritual, dan sosial dengan Allah SWT sebagai sumber utama penyembuhan. Al-Quran menegaskan bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Hal ini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya penyembuh segala penyakit. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk sepenuhnya bergantung pada Allah dalam setiap usaha penyembuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penyembuhan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariat, keyakinan bahwa Allah lah yang akan memberikan kesembuhan itu tetap menjadi dasar yang paling utama. Nah, Islam juga mendorong penggunaan sumber alamiah untuk pengobatan sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 69. Ayat ini menunjukkan bahwa penggunaan madu itu sebagai salah satu contoh obat alami yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini menekankan bahwa pentingnya memanfaatkan sumber daya alam yang Allah ciptakan sebagai obat serta merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan ciptaannya. Selain itu, Al-Quran dianggap sebagai penawar spiritual yang memberikan penyembuhan dan rahmat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan penyembuhan baik secara fisik maupun secara spiritual bagi orang-orang yang beriman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembacaan dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran ini dapat memberikan efek penyembuhan dan menenangkan jiwa serta berfungsi sebagai rahmat dari Allah bagi para umatnya. Nah, secara Islam, pendekatan kuratif ini bersifat sangat luas yang melibatkan pemulihan fisik, spiritual, dan emosional serta menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat seperti tahayul dan sihir. Islam mengajarkan bahwa upaya penyembuhan ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam setiap aspek kehidupan manusia. Next slide. Selanjutnya ada metode kuratif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dalam dunia medis, metode kuratif ini melibatkan berbagai intervensi seperti pemberian obat-obatan, pembedahan, terapi fisik, ataupun prosedur lainnya yang dirancang untuk menghilangkan penyakit atau memperbaiki kondisi kesehatan. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, metode kuratif ini juga mencakup penggunaan pengobatan yang selaras dengan ajaran Islam, dan mengedepankan nilai-nilai keimanan. Nah, berikut ada beberapa prinsip dalam metode kuratif menurut Islam. Yang pertama ada doa dan ruqyah, yang kedua ada obat-obatan halal, yang ketiga ada tib nabawi, yang keempat menghindari syirik, dan yang kelima ada menggabungkan usaha fisik dan spiritual. Nah, metode kuratif dalam Islam ini tidak hanya fokus pada aspek penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan penyembuhan spiritual dan mental, sehingga pengobatan dalam Islam ini bersifat sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan kuratif. Yang pertama, mengurangi rasa sakit yang diderita. Dengan dilakukannya pengobatan, rasa sakit yang diderita pasien dapat berkurang sehingga pasien tidak perlu merasa kesakitan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Seperti yang kita ketahui, kuratif adalah segala upaya untuk menyembuhkan penyakit. Jadi apabila pasien berobat dengan benar, penyakit pada pasien akan bisa diobati dan pasien bisa sembuh dan sehat kembali. Yang ketiga, mengendalikan kecacatan untuk mengoptimalkan kesembuhan. Tujuan kuratif juga dapat menghindarkan pasien mengalami kecacatan akibat keterlambatan berobat, sehingga pasien bisa menghindari kecacatan di tubuhnya. Dan yang keempat adalah mengendalikan penyakit. Mengendalikan penyakit adalah upaya untuk menurunkan insiden, prevalensi, kesakitan, atau kematian dari suatu penyakit. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pemantauan penyakit. Selanjutnya ada definisi Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama agama Islam yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Menurut bahasa, Al-Quran berarti membaca, sedangkan secara etimologi, Al-Quran berarti dibaca berulang-ulang. Menurut para ulama, yaitu Syekh Muhammad Qudari Bek, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada hadis. Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, hadis berarti berita atau sesuatu yang baru. Dalam Islam, hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Hadis merupakan penjelas dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Quran. Dijelaskan juga pada surat Al-Hujurat ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadaihillah wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 adalah, janganlah kita mendahului Allah dan Rasulnya, yang berarti bahwa hadis atau perkataan Nabi ialah perkataan yang benar adanya. Dan kita sebagai umatnya harus menaati dan meyakini bahwa semua yang dikatakan Nabi Muhammad adalah benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengobatan menurut Islam. Pengobatan ialah upaya menjaga kesehatan dan memberikan perawatan pada orang yang sakit agar kondisinya tidak semakin buruk. Pengobatan menurut Islam berguna untuk menyembuhkan baik secara fisik, mental, maupun spiritual berdasarkan dengan panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Muhammad Arifuddin, bahwasanya prinsip pertama pengobatan dalam Islam ialah kewajiban memelihara kesehatan. Artinya, bahwa mengabaikan kesehatan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Dan hal tersebut dilarang Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, prinsip kedua ialah wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip yang pertama. Jika diwajibkan memelihara kesehatan, maka diwajibkan pula berobat. Hal ini sejalan pula dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, yaitu otoritas penyembuh adalah Allah. Artinya bahwa manusia harus berikhtiar memelihara kesehatan dengan berobat, namun penentuan apakah lekas sembuh atau tidak semuanya dalam kuasa Allah. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan prinsip yang keempat adalah pengobatan didasarkan pada keahlian. Setiap bidang memiliki ulil amrinya masing-masing. Ulil amri di sini yakni para dokter maupun tenaga kesehatan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ekses negatif. Tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Prinsip yang kelima, yakni pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tidak boleh membuat kemudorotan dan membalas kemudorotan. La dororo wala diroro. Dan prinsip yang terakhir yaitu pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadu rahaqqa. Yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ada juga prinsip-prinsip pengobatan Islam lainnya seperti menggunakan obat yang halal dan thayyib, tidak berbau tahayul, khurafat, dan bid'ah, mencari yang lebih baik, serta mengambil sebab melalui ikhtiar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Petunjuk pengobatan menurut Al-Quran. Jadi manusia itu tentu saja tidak selamanya kan dalam keadaan sehat. Suatu saat akan mengalami sakit apabila mereka ini akibat dari penyakit tertentu baik ringan maupun berat. Nah, Rasulullah sering bersabda, kalian punya obatnya yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Quran selain menjadi pedoman juga obat dari segala obat penyembuh segala penyakit. Jika kita meyakini bahwa Al-Quran adalah penyembuh, maka sebaiknya kita berbanyak membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah obat. Meskipun secara hakikat obat itu bukan penyembuh seseorang dari penyakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyebab suatu penyakit terkadang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri dan terkadang juga merupakan pelanggaran terhadap norma kesehatan dan pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang pada dijelaskan pada slide kuratif menurut Islam, solusi untuk menyembuhkannya yaitu pada surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, di mana ayat tersebut menerangkan bahwa Al-Quran mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia supaya manusia ini dapat hidup bahagia, yakni memiliki jiwa yang sehat dari penyakit mental serta agar manusia ini terhindar dari kegelisahan dan cenderung kepada kebatilan. Selanjutnya, As-Sa'di dalam kitabnya Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati. Jadi baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat dan syubhat yang mengotori iman, karena dalam Al-Quran terdapat peringatan, nasihat, motivasi, janji, dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap atau roja dan takut atau khauf. Di saat hati seseorang ini sehat, maka tidak akan banyak diberi syahwat dan syubhat, dan anggota badan pun akan mengikutinya. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik, dan juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Selanjutnya, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Asy-Shinqiti dalam kitabnya Tafsir Adwa Al-Bayan mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Selanjutnya, 3 terakhir di bawah adalah sebuah kisah pengobatan dengan menggunakan, yang pertama ada pengobatan dengan surat Al-Fatihah dengan sebuah kisah di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan saat itu beberapa sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan melewati sebuah desa Arab Badui. Nah, Arab Badui ini apa sih? Arab Badui adalah sebuah suku nomaden yang ada di pinggiran kota Jazirah Arab yang masih jauh dari peradaban dan jauh dari kemajuan. Lalu mereka ini meminta untuk dijamu para sahabat, sedangkan penduduk desanya ini menolak untuk menjamu, dan tak lama kemudian kepala desa mereka ini disengat kalajengking beracun hingga demam, sehingga mereka menghampiri para sahabat dan bertanya, apakah di antara mereka ada yang bisa membacakan sesuatu pada pemimpin kami yang tersengat kalajengking beracun? Salah seorang sahabat menjawab, ya ada, dan mendatangi pemimpin tersebut dan membacakan surat Al-Fatihah, dan tidak lama kemudian pemimpin kampungnya sembuh, dan karena jasanya ia pun diberi seekor kambing, tetapi ia enggan menerimanya. Kemudian sahabat tersebut menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah,
Aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah dan lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Dan beliau pun Rasulullah bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5763 dan Muslim nomor 2201. Dan itulah keajaiban berobat dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya pengobatan dengan surat Al-Ikhlas dengan sebuah kisah di mana ketika sahabat Nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan jatuh sakit, Rasulullah itu mendoakannya dan meminta perlindungan dengan menggunakan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Sahabat Utsman meriwayatkan bahwa ia pernah mengeluh pada Nabi Muhammad tentang rasa sakit yang dia dirasakan di tubuhnya. Kemudian Rasulullah bersabda, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, dan Rasulullah SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Selanjutnya, pengobatan dengan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Alaq dan An-Nas. Jika seorang hamba memohon perlindungan atau kesembuhan atas keluhan yang sedang dideritanya, maka dengan izin Allah dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surat tersebut Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupkannya ketika beliau sakit keras, akulah yang membacakannya kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya akulah yang mengusapkan tangan beliau pada badan beliau demi mengharap barokah dari tangan beliau. Jadi pengobatan bukan sekedar upaya, tapi juga bagian dari tawakal. Bagi yang sakit, ikhtiarnya dengan serius berobat agar bisa sehat kembali. Sedangkan tawakal itu percaya kesembuhan kepada Allah setelah mendapat pengobatan yang tepat dari ahlinya. Sederhananya, tawakal ini adalah kelanjutan dari ikhtiar. Jadi orang yang berobat adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah sehingga memperoleh pahala yang disukai olehnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada petunjuk pengobatan menurut Al-Hadis. Pada dasarnya, berobat sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan tujuan adalah untuk memelihara jiwa dan raga pada diri sendiri yang dimana merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis di dalamnya terdapat alasan dan anjuran untuk berobat. Saya menyebutkannya dua, yaitu yang pertama hadis riwayat Tirmidzi 2038, yaitu ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita berobat?" Nabi bersabda, "Berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya." Mereka bertanya, "Apakah itu?" Nabi bersabda, "Penyakit tua." Lalu yang kedua ada hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan dia jadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada implementasi pengobatan para nabi dan rasul. Berbagai metode pengobatan saat ini telah tersebar di seluruh dunia, termasuk pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan umatnya untuk berobat ketika mengalami kesakitan. Pengobatan oleh nabi dan rasul dilakukan dengan melakukan pengobatan secara fisik dan spiritual. Setiap penyakit pasti memiliki obatnya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, likulli da'in dawa'un fa'idha usiba dawa'u da'i biro'a bi'idhnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obatnya mengenai penyakit, maka sembuhlah dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim 4084. Selanjutnya, metode pengobatan oleh para nabi dan rasul akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang pertama metode pengobatan Nabi Muhammad SAW. Beberapa metode pengobatan yang dilakukan Rasulullah yakni sebagai berikut. Yang pertama ruqyah. Ada 3 cara ruqyah yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama ada nafas, yaitu membacakan ayat Al-Quran dan doa, kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan pasien yang sakit. Dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila beliau sakit, maka membaca Al-Mu'awwidzat, yaitu 3 surat Al-Quran, An-Nas, Al-Falaq, dan
ikhlas yang diawali dengan ta'awudz. Kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangannya lalu diusapkan ke seluruh badan. Cara ruqyah yang kedua yakni menggunakan air liur yang ditempelkan pada tangan kanannya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ada manusia yang tergores kemudian luka, maka kemudian beliau membaca doa kemudian air liurnya ditempelkan pada tangan kanannya, lalu diusapkan pada luka orang tersebut. Doanya yaitu Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa shfi anta syafi la syafiya illa anta syifa la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, zat yang menyembuhkan penyakit, sembuhkanlah ia, engkaulah zat pemberi kesembuhan. Tak ada yang dapat menyembuhkan melainkan engkau. Kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit. Selanjutnya cara ruqyah yang ketiga yakni meletakkan tangan pada salah satu anggota badan. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Utsman bin Abil As yang sedang sakit dengan sabdanya, letakkanlah tanganmu pada anggota badan yang sakit, kemudian bacalah basmalah 3 kali dan a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru 7 kali. Dan metode pengobatan yang kedua yakni doa mujizat. Banyak doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, salah satunya amsah basa robbana sibiyadika syifa ulaka syifa lahu illa anta. Artinya, hilangkanlah penyakit ini wahai Robnya manusia, di tanganmu kesembuhan itu. Tidak ada yang menyembuhkannya melainkan dirimu. Dan pengobatan yang ketiga, metode pengobatan yang ketiga dengan memakai madu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69 bahwa madu Allah jadikan sebagai obat, maka Rasulullah menggunakan madu untuk mengobati salah satu keluarga sahabat yang sedang sakit. Dalam satu riwayat ada sahabat yang datang kepada Rasulullah memberitahukan anaknya sedang sakit. Kemudian Nabi menyuruh meminumkan anaknya madu sambil membaca doa. Dan yang terakhir, metode pengobatan bekam. Berbekam termasuk pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Pada Sahih Al-Bukhari tentang hadis bekam yang artinya telah menceritakan pada kami Syaid bin Talid, dia berkata telah menceritakan padaku Ibnu Wah, dia berkata telah mengabarkan padaku Amru dan yang lainnya bahwa Bukair telah menceritakan kepadanya bahwa Asyim bin Umar bin Khattadah menceritakan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menjenguk Muqana, kemudian dia berkata, saya tidak akan meninggalkan hingga berbekam karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya padanya terdapat obat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sesuai pada Quran Surat Ali Imran ayat 49 dapat simpulkan bahwa pengobatan metode Nabi Isa alaihissalam adalah yang pertama, mujizat Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah dapat mengobati penyakit buta dan kusta dengan hanya diusap dengan kedua tangannya. Kemudian yang kedua, menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam diberi izin oleh Allah untuk menghidupkan orang mati seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Selanjutnya, Lalu untuk selanjutnya ada metode pengobatan metode Nabi Musa, yaitu dikisahkan saat Nabi Musa sedang mengalami sakit, yaitu sakit gigi, beliau menyampaikannya kepada Allah dan meminta supaya sakit giginya itu segera disembuhkan. Dan pada saat itu Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dan memerintahkan Nabi Musa untuk mengobatinya dengan sebuah tanaman. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah, Nabi Musa pun bergegas untuk mencari dan memetik tanaman obat itu, lalu menaruhnya pada giginya yang sakit, lalu seketika itu gigi Nabi Musa sembuh berkat tanaman obat dari petunjuk Allah. Beberapa waktu setelahnya, sakit gigi kembali menyerang Nabi Musa. Tapi berbeda dengan sebelumnya, jika sebelumnya Nabi Musa mengadu dan meminta kepada Allah untuk kesembuhannya, namun pada saat itu Nabi Musa langsung mengobatinya dengan tanaman yang pernah menjadi obat sakit gigi pada sebelumnya. Namun bukan malah sembuh, gigi Nabi Musa semakin parah, lalu Nabi Musa mengadu kepadanya. Ya Allah, bukankah kemarin engkau memerintahkan dan menunjukkan kepadaku dengan tanaman tersebut untuk mengobati sakit gigiku? Ucap Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, ya Musa, aku adalah zat pemberi kesembuhan, zat yang memberi kesehatan, zat yang memberi bahaya, zat yang memberi manfaat. Pada sakit pertama kamu datang menghadap kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu kali ini. Kali ini kamu tidak datang kepadaku, tapi kamu datang kepada tanaman obat itu. Next. Baiklah, selanjutnya adalah penutup. Next.
Ajaran Islam menganjurkan kita untuk melakukan upaya kuratif ketika sakit. Upaya kuratif yang dapat kita lakukan adalah dengan memaksimalkan ikhtiar atau usaha kita dalam berobat. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip pengobatan dalam ajaran Islam meliputi kewajiban manusia dalam memelihara kesehatan. Otoritas penyembuh adalah Allah. Pengobatan didasarkan pada keahlian. Pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya dan halal, tidak berbau syirik atau tahayul. Berbagai pedoman pengobatan telah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai macam metode pengobatan. Beberapa metode pengobatan telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Alaihi Salam, serta Nabi Musa Alaihi Salam. Next. Selanjutnya adalah saran. Ketika diri kita terserang penyakit, maka hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berikhtiar dengan cara berobat serta bertawakal kepada Allah. Metode pengobatan oleh para nabi dan rasul dapat menjadi referensi kita untuk menjalankan upaya kuratif ketika mengalami kesakitan. Pedoman dan prinsip berobat yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga perlu kita perhatikan. Next. Baik, sekarang saatnya sesi diskusi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan lewat hebat atau akan didiskusikan nanti di kelas. Next. Baik, sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.